Salam sejahtera dan salam bahagia. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Ongki Harapan Simamora, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan penerapan segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus 1, siswa terlambat datang ke sekolah. Pagi Bapak. Pagi Pak. Ya, kembali lagi bersama pelajaran Bapak dengan Pak Simamora. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur kedaulatan negara. Minggu lalu Bapak telah menugaskan sama kamu untuk membaca modul buku paket kita mengenai unsur-unsur kedaulatan negara. Nah, pada minggu ini kita akan membahas dan mengkajinya lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita lanjut pelajarannya, ada berapa unsur-unsur kedaulatan negara? Ada 4. Yang pertama, coba sebutkan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pengakuan dari negara lain. Ya, benar. Ada 4 unsur-unsur negara. Yang pertama itu ada wilayah. Wilayah itu terdiri dari, ya, silakan Mas. Kenapa terlambatan dari berapa ini? Macet di jalan. Ya, kesiangan. Oke, ini Bapak kasih masuk, cuma nanti di jam istirahat kalau menjumpai Bapak ya. Kita membahas mengenai keyakinan Bapak. Sudah selesai kan? Ya, silakan. Dwi, ya silakan duduk nak. Dwi sudah istirahat? Sudah makan tadi? Sudah, ya. Dwi paham kenapa Bapak panggil ke sini menghadap Bapak? Tahu. Apa itu Mas sebabnya? Karena tadi telat masuk kelas. Terlambat masuk kelas, ya. Tadi juga Bapak tanya sama wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran lain. Dwi dalam minggu ini sering terlambat, sudah 3 kali katanya. Apa itu sebabnya, Nak? Karena kesiangan. Kesiangan. Lama banget. Terus? Lama banget. Jarak dari sekolahnya jarak dari rumah menuju sekolah berapa lama itu, Nak? Perjalanannya? Kurang lebih 10 kilo. 10 kilo. Berapa menit itu, Nak? Sekitaran kurang lebih 30 menit lah. 30 menit, iya. Tadi Dwi sampaikan sama Bapak salah satu penyebab terlambat lama bangun ya. Nah, lama bangun. Kira-kira Nakku, kan kita di kelas sudah ada namanya keyakinan kelas kan. Salah satunya tidak boleh terlambat ya. Jadi bagaimana solusi dari Dwi agar di kedepannya Nak, kamu tidak terlambat lagi? Mungkin saya akan bangun lebih awal lagi Pak. Berangkat ke sekolahnya juga udah ditentuin waktunya. Dan pastinya waktu dari rumah ke sekolah itu nggak bakalan kena macet. Iya.
Dwi ke sekolah naik apa? Diantar sama mama. Sama mama. Oke, naik sepeda motor. Ya, apalagi kalau contoh Dwi buat sepeda motor sendiri kan itu tidak bisa ya. Ya, karena Dwi juga belum cukup umur. Jadi tadi Dwi setelah menyampaikan solusi-solusi dari Dwi, apakah itu bisa nak komitmen? Bisa. Bisa ya. Dan Dwi juga paham nak ya konsekuensi salah satu dari keyakinan kelas kita jika terlambat itu apa nak? Hukuman atau apa itu nak? Atau konsekuensinya berupa apa nak? Misalnya dihukum ngebersihin Kamar mandi, kemudian apa lagi nak? Kalau kita terlambat datang ke kelas apa saja konsekuensinya? Tadi kamu sampaikan nak dihukum bersihkan kamar mandi, kemudian yang lain? Tadi Bapak tanya dari wali kelas katanya menyalin tugas sebanyak 10 kali. Kemudian apa lagi nak? Membersihkan perpus ya. Ya. Apakah Dwi bersedia melakukan seperti itu nak? Bersedia. Tapi kalau bisa karena itu harus hal yang kita hindari ya. Jadi Bapak juga ingin Dwi itu tidak seperti ini lagi nak ya. Jadi tadi kamu sampaikan ada solusi-solusi dari kamu tadi nak. Tadi berupa apa nak agar tidak terlambat lagi? Bangun lebih awal, kemudian berangkatnya lebih cepat, kemudian biar tidak terlambat lagi nak. Apalagi solusi yang kamu tawarkan nak? Tidak berleha-leha lagi nak ya, gitu ya. Jangan jadi mengulur-ngulur waktu begitu dia karena ya. Dan Bapak harap Dwi bisa artinya komitmen dengan solusi-solusi yang Dwi tawarkan tadi ya, mengenai hal-hal yang bisa meminimalisir untuk kamu tidak terlambat. Apakah Dwi bisa nak? Komit ya dengan tadi solusi yang Dwi tawarkan ya, gitu ya. Ya, jadi Bapak harap juga seperti itu nakku, karena kalau Dwi sering terlambat ini kan kerugiannya nanti berdampak sama kamu sendiri karena dan Bapak tidak mau hal seperti itu terulang kembali. Jadi itu yang bisa sampaikan nak, tolong keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu bisa komit dijalankan. Itu nak ya, bisa ya? Ya, jadi besok Bapak lihat, Bapak pantau Dwi, semoga langsung ada perubahan nak ya, karena kan ini dari kamu sendiri nak ya. Bisa nak Kum? Bisa. Iya, oke, udah biar kembali ke kelas. Bisa Pak. Iya. Balik ke kelas ya nak ya. Iya Pak. Iya, silakan. Skenario kasus 2, siswa tidur di kelas. Selamat pagi anak Bapak. Ya. Baik, ketua kelas tolong siapkan kelas. Beri. Oh, stop dulu nak, silakan dulu. Ini kenapa tidur? Nak? Kenapa tidur? Loh, kok ngantuk? Gara dari malam? Loh, guru sebelumnya menegur silakan ada tadi? Jangan tidur nak ya. Kamu kan tahu keyakinan kelas kita bahwasanya di kelas tidak diperbolehkan untuk tidur. Nanti ketika istirahat tolong jumpai Bapak ya. Bisa? Baik. Ya, siapa ketua kelas? Biar kita mulai pembelajaran kita. Ya. Iya. Orang tua guru kita beri song. Silakan bikin doa. Ya, silakan masuk nak. Silakan masuk Nathanael. Ya, selamat pagi nak. Iya. Sudah istirahat? Sudah makan? Ya. Mungkin Nathanael sudah paham Bapak panggil ke sini nak ya. Apa itu nak? Kenapa Bapak panggil ke sini Nathanael? Tidur di kelas. Tidur di kelas. Kalau boleh tahu Bapaknya, kenapa Nathanael bisa sampai tertidur di kelas? Saya bosan. Bosan? Iya. Kenapa bosan? Terkadang penjelasan gurunya kurang menarik gitu. Kurang menarik. Ya. Walaupun begitu, apakah di sini Nathanael sudah melanggar keyakinan kelas? Sudah.
Iya. Apa itu nak salah satu melanggarnya? tidur di kelas. Iya. Selain bosan nak, apa mungkin sebabnya makanya Nathanael bisa tertidur di kelas? Itu saya begadang semalam. Begadang nak ya. Itu begadang ngapain kok? Saya ikut organisasi PEN Pak. Organisasi apa? OSIS Pak, tapi lamanya hanya sampai jam 10. Sampai jam 10. Ada lagi nak hal lain yang membuat Nathanael makanya sampai tertidur di kelas? Saya lanjut nongkrong Pak, jadi kecapean sampai jam setengah 2. Sampai setengah 2 ya. Aduh. Untuk anak SMP, apakah hal yang wajar nongkrong sampai jam 2? Oke Pak. Tidak. Iya. Tadi Bapak tanya juga sama beberapa guru lain, guru yang masuk sebelum Bapak tadi, katanya sudah diingatkan kamu beberapa kali, namun kamu juga tetap tertidur, sehingga guru tersebut merasa bosan, capek menunggu kamu. Iya. Jadi ini karena menurut Nathanael hal yang bagus atau tidak? Tidak Pak. Tidak, ya. Jadi di rumah ketika malam itu Nathanael tidur jam berapa rupanya biasanya? Biasanya sampai dari jam 1 sampai jam setengah 2. Jam setengah 2. Nah, aduh. Bangunnya jam berapa lagi? Jam 6 Pak. Jam 6. Belum lagi siap-siap. Sekolah kita nak jam berapa masuk? Jam 7.15. Iya. Jadi udah sering nak tertidur di kelas ini di mata pelajaran dulu? Sering. Iya. Jadi solusi yang bisa Nathanael sampaikan sama Bapak untuk hal tertidur di kelas ini tidak terulang lagi. Apa kira-kira? Solusi dari saya sebaiknya mungkin gurunya lebih mengaktifkan. Baru kalau dari saya akan memperbaiki jam tidur saya baru bisa maksimal sekali. Iya. Selain itu apa lagi nak? Kira-kira apa lagi? Lebih mementingkan sekolah daripada hal yang lainnya. Iya, itu dia. Nathanael tidak dilarang berorganisasi, tapi ingat juga nak waktu istirahat ya, gitu dia ya. Apakah Nathanael tidak merasa apa nak? Maksudnya merasa rugi ketika tertidur di kelas sehingga jadi tertinggal mata pelajaran lain? Bagaimana menurut tanggapan Nathanael? Saya merasa rugi sih Pak. Nah, terus? Tapi karena saya memang pada saat itu ngantuk juga Pak, jadi saya lebih peduli ngantuk daripada belajar. Iya, hal itu sangat tidak benar. Iya. Budaya di kelas kita, keyakinan kelas kita kan ada yang dilarang tidur. Iya, jadi kedepannya itu tidak boleh terulang lagi ya. Nah, jadi ada hal-hal apa saja yang telah kamu langgar nak ketika kamu tidur di kelas tadi itu? Tidak memperdulikan pelajaran guru dan membuat guru Jengkel ya. Selain itu apa lagi nak? Budaya positif atau katakan budaya kelas atau keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Pertama sih tidur di kelas itu. Tidur di kelas itu ya. Jadi Bapak tidak ingin hal ini terulang lagi ya. Kemudian kalau contoh kita tidur di kelas ketika guru sudah menegur, biasanya nak kan diberi konsekuensi ya, berupa hukuman. Apa itu nak? Konsekuensinya itu menulis semua tugas yang saya menulis tugas dari guru yang saya tertinggal tidur ya. Apakah sudah Nathanael lakukan? Belum Pak. Belum. Kira-kira kapan Nathanael lakukan itu? Saya bisa membuatnya 2 atau 3 hari. Iya. Nah di sini kan nak sudah menjadi kerugian sama kamu kan aku. Iya. Itu dia. Jadi Bapak kedepannya tidak menginginkan hal ini terulang lagi. Betul Bapak juga wali kelas kamu. Di sini kan nak dampaknya sama kamu, kerugiannya itu ada pada kamu ya. Jadi Bapak ingin Nathanael kasih solusi lah untuk apanya, biar hal ini tidak terulang lagi. Apa yang bisa solusi Nathanael tawarkan? Saya lebih bisa memperbaiki pelajaran saya di kelas Pak. Oke. Prestasi. Terus saya lebih mengutamakan istirahat dulu baru bisa maksimal. Iya. Iya. Jadi selain itu apa lagi nak? Maksudnya biar kamu tidak ketiduran lagi lah di kelas, apalagi itu nak? Mungkin saya lebih peduli sama guru yang menerangkan, jadi saya juga lebih terekspos untuk belajar. Iya, itu
ya anakku ya. Jadi di sini Nathanael harus pintar memanage waktu istirahatnya ya. Begitu deh ya. Tidak dilarang organisasi tapi fokuskan untuk istirahat. Bisa nak ya? Ya, jadi harapan Bapak seperti itu. Besok Nathanael Bapak pantau, Bapak tanya ke guru-guru lain apakah masih peluang seperti ini atau tidak, dan Bapak harap ada perubahan pada Nathanael ya. Bisa nak ya? Bisa Pak. Semangat ya. Oke Pak. Oke, ya, silakan kembali. Pak. Iya. Langsung selesai nak ya. Iya Pak. Ya. Tanggapan dari siswa. Saya selaku murid dari Pak Oki. Setelah dibimbing Pak Oki, saya merasa memotivasi dan saya sadar akan kesalahan saya di IPB. Kedepannya saya akan lebih memperbaiki diri dan lebih mematuhi aturan di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk Pak Oki, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya untuk saya terdepan. Sekian dari saya. Salam. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam sejahtera dan salam bahagia.